Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, kita telah terhubung dengan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, ada Profesor Kusnandi Rusmil, melalui sambungan telepon. Prof. Kusnandi, selamat pagi. Prof. Kusnandi, selamat pagi. Ya. Prof. Kusnandi, kemajuan dalam proses uji klinis vaksin COVID-19 ini sudah seperti apa, Prof? Kapan kemudian masyarakat Indonesia betul-betul bisa divaksin begitu kalau misalnya memang proses uji klinis ini berjalan dengan lancar? Uji klinis ini kan ada 3 tahap ya. Tahap 1, tahap 2 udah dilakukan itu di Cina, karena di situ kejadiannya ada di Cina. Tahap 3 itu dilakukan di Indonesia dan juga dilakukan di beberapa negara seperti kayak Brasil, India, dan Turki. Ya, Indonesia ada 5 negara lah. Ya. Nanti hasil dari kelimanya itu dilaporkan ke WHO. Nanti WHO yang menentukan bahwa vaksin ini layak dipakai secara internasional atau tidak. Kalau di dalam negara kita yang menentukan adalah Badan POM. Fase 1 itu apa sih? Fase 1 itu vaksin ini diuji cobakan pada kurang lebih ke 100 orang. Dilihat keamanannya dan efek terbentuknya zat anti. Ya. Dan fase 2 itu lebih lagi, mesti 400 yang ikut uji klinis. Itu yang dilihat juga sama, keamanannya dan terbentuk zat anti. Fase 3, jumlahnya yang lebih banyak, tapi yang dilihat juga sama, terbentuknya zat anti dan juga keamanannya. Dan di Indonesia itu 1.620, di India 2.000-an, ya, di Brasil 8.000, multicenter. Nanti dilihat reaksinya apa, sama atau tidak. Kalau bagus, ya akhirnya ini bisa dipergunakan secara massal, baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Itulah tujuannya uji klinis. Jadi apakah ini artinya bahwa masyarakat Indonesia harus menunggu lagi, Prof, untuk betul-betul bisa divaksin? Jadi divaksinnya sementara waktu kan kita dengan pada sukarelawan. Nanti kalau udah di ACC oleh Badan POM dan WHO, baru itu diproduksi massal. Dan Bio Farma berjanji akan memproduksi sebanyak 250 juta dosis. Ya. Nah, kalau vaksin ini ingin efektif, supaya semua rakyat ini kebal, itu minimal harus 70% dari seluruh penduduk itu diimunisasi. Okay. Jadi penduduk Indonesia ini kan ada 260 juta. Yeah. Jadi kalau 70%-nya itu berapa? Kira kurang lebih. Nah, ada masalah. Ya, masalahnya siapa yang nyuntik, siapa saja, di mana saja, nah begitu. Jadi mungkin yang akan diberikan pada daerah-daerah yang high risk dulu dan orang-orang yang high risk dulu. Ya, itu. Ya, nanti itu tentu yang menentukan adalah pemerintah. Baik, dalam proses uji klinis ini sendiri ada masalah-masalah apa, Prof, yang muncul kemudian? Sampai saat ini sih uji klinis ini berjalan normal ya, sesuai sama rencana kita. Jadi masalah yang timbul dianggap sama nggak ada masalah. Jadi kita tetap running seperti biasa ya. Jadi rasanya sih lancar-lancar aja karena kami sudah mempersiapkan secara matang ya. Kami ada 20 dokter spesialis, ada 30 dokter umum, dan semua petugasnya udah dilatih, baik yang administrasi maupun petugas-petugas pelayanan lainnya, termasuk yang di puskesmas juga udah kami latih. Baik. Ada efek samping tidak sih, Prof, dari vaksin Sinovac ini?
efeknya sama vaksin yang biasa kita berikan di posyandu atau puskesmas. Demam, bengkak di tempat suntikan, hanya itu. Ya, demamnya itu berapa? 30% daripada yang disuntik. Yang bengkak juga berapa? Sekitar 20-30%. Dan mereka itu biasanya akan hilang dalam 2 hari. Baik. Prof, ada kekhawatiran juga nih, Prof, karena kemudian proses penuaan vaksin ini kan bisa dikatakan dipercepat begitu ya, mungkin dengan adanya kemajuan teknologi. Tapi mungkin bisa dijamin tidak, Prof, bahwa efektivitas dari vaksin ini betul-betul baik begitu sebelum kemudian diberikan kepada masyarakat? Vaksin ini kan di kita ini baru sekarang ini digunakan ya, karena kita sampai sekarang belum digunakan di masyarakat, baru uji coba. Yang udah diuji coba itu ada di Chinese, ya. Nah, vaksin ini akan efektif sekali lagi kalau kita akan melakukan imunisasi ke seluruh orang minimal 70% daripada jumlah penduduk. Jadi bisa mencegah. Jadi kalau 7%, yang 30% itu juga akan terlindungi. Ya, jadi herd immunity-nya itu kalau kita melakukan imunisasi sebanyak 70%. Yang 30% nggak diimunisasi akan terlindungi. Tapi sekarang ini kita kan hanya menyuntik hanya beberapa orang. 1.000 itu kan dianggap beberapa orang gitu ya. Yang terlindungi hanya yang 1.200 itu, yang orang lain tidak terlindungi. Jadi tetap sekarang ini tetap harus jaga jarak, physical distancing, ya, sering cuci tangan, ya, jangan kumpul daerah-daerah yang ramai dan sebagainya, ya. Itu satu-satunya jalan sebelum kita bisa melakukan imunisasi sebanyak 70% dari penduduk kita. Baik, Prof. Kusnadi, kita akan tunggu bagaimana kemudian proses dari penuaan vaksin ini berjalan. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Terima kasih Profesor Kusnadi Rusmil telah bersama kami melalui sambungan telepon. Sebelum kita jeda, Mas Kohar, kalau disampaikan tadi dari Profesor bahwa efektivitas dari vaksin ini kalau 70% dari total masyarakat kita sudah divaksin. Betul. Sedangkan itu memerlukan waktu, Mas. Tidak mungkin kemudian dalam waktu singkat dan bahkan mungkin tidak mungkin dalam waktu beberapa bulan bisa sampai 70% seluruh masyarakat Indonesia divaksin. 70% dari hampir 270 juta rakyat Indonesia, itu berarti 216 juta penduduk itu harus divaksin. Itu baru nanti tercipta apa yang disebut dengan herd immunity. Jadi imunitas yang kekebalan kelompok yang lebih luas. Nah, dengan jumlah seperti itu maka dibutuhkan waktu tentu saja. Proses produksinya pun dalam waktu 1 tahun 250 juta dosis vaksin. Artinya kalau diproduksi mulai Januari, maka akhir 2021 itu paling tidak baru sekitar 200 juta. Nah, itu dengan catatan pula pihak-pihak yang melakukan imunisasi sudah bisa melakukannya dengan cara yang tepat, sesuai gitu ya. Lalu paling tidak kita akan menghadapi situasi yang relatif lebih longgar, lebih beres, itu tahun 2022. Dengan catatan semuanya lancar. Karena itu selama kita masih belum memenangi perang, artinya kita masih harus berjibaku, kita masih harus berperang. Nah, perang paling luar biasa itu kan adalah perang melawan kemalasan, perang melawan kejenuhan, perang melawan kebosanan, untuk melakukan hal-hal yang tadi mestinya dilakukan, yaitu protokol kesehatan. Ya, memakai masker, orang kemudian bosan, jenuh, cuci tangan karena tidak kebiasaan, maka dalam waktu yang sangat singkat, lama-lama kemudian diabaikan. Lalu menjaga jarak karena merasa sudah mulai kebal, maka menjaga jarak juga tidak dilakukan. Keluar rumah tidak menggunakan masker. Semuanya itu adalah perang juga. Jadi perang melawan COVID itu turunannya banyak, yaitu perang melawan melawan kebosanan, perang melawan kejenuhan. Itu semua harus kita perangi. Kalau itu sukses kita perangi sambil menunggu nanti vaksin betul-betul diinjeksi ke dalam tubuh kita, maka pada saat itulah kita baru memulai era yang mungkin era normal lagi seperti sebagaimana sebelum COVID ada. Oke, baik. Kita nanti akan coba tanyakan, Mas, kepada penelpon kita pada hari ini, bisa
bisa tidak kemudian mereka melawan kebosanan itu, karena kita masih harus menunggu mengenai proses penemuan vaksin yang mungkin bisa membutuhkan waktu hingga tahun 2022 sebelum kemudian semuanya divaksin. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Evan dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum Metro TV. Waalaikumsalam. Ini ya, jadi hal ini membuat masyarakat percaya bahwa pemerintah bersungguh-sungguh mengadakan pemulihan ekonomi nasional ini. Yang pertama tahap Indonesia sehat, ya. Tapi kewibawaan nasional dalam mempercepat keadaan ini jangan jangan sampai melupakan bukti-bukti ilmiah dan keamanan. Nah, kemarin kita sudah lihat bahwa riset vaksin sudah diadakan dan 1.620 sukarelawan yang melibatkan PT Bio Farma, Fakultas Kedokteran Unpad dan BPOM. Nah, ini akan memperlihatkan bahwa memang pemerintah sungguh-sungguh. Kemudian dana ada untuk ini juga terrealisasi. Nah, jadi masyarakat ikut serius juga untuk menerapkan PSBB ini sampai tingkat desa. Jadi tetap akan menjalankan protokol kesehatan, juga ikut mempersiapkan obat-obat herbal tradisional yang diminum untuk peningkatan imunisasi tubuh sambil menunggu vaksin yang akhirnya mudah-mudahan bisa disahkan dan dalam waktu 6 bulan ke depan bisa sukses dipergunakan untuk vaksinasi 70% masyarakat Indonesia. Begitu. Jadi ayo kita sama-sama bersinergi dalam hal ini. Kewibawaan nasional dijaga dan masyarakat juga mendapatkan kepercayaannya. Terima kasih. Salam. Baik. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Saya ke Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Kohar, selamat pagi Bang Kevin. Jadi Ya, begini, silakan, sampai Pak bulan Agustus ini 41.108 orang yang meninggal akibat COVID. Nah, apakah kita mau menunggu sampai 50.000? Yang jadi masalah sekarang, ini rupanya yang namanya sense of crisis, apalagi sense of belonging, itu sangat rendah di Indonesia. Jadi perang yang dinyatakan oleh Bang Kohar tadi itu, perang tentang kesabaran, yaitu menahan, menekan, mengendalikan diri, ngerem, bahkan berhenti. Lalu itu memang sudah karena kejenuhan. Situasi ekonomi kita itu pertumbuhannya saja -5 ekonomi kita. Kemudian pendidikan juga begitu, biaya tinggi sampai 460 miliar untuk tiap anak yang pakai online. Nah, kemudian ditambah lagi sosial psikologis. Ini sudah sangat parah kita itu. Yang aneh, bagaimana peran fakultas perguruan tinggi, khususnya fakultas kedokteran, fakultas farmasi, kok kelihatannya mati rasanya seperti itu. Ini apa karena tidak ada pemicu untuk ditumbuh kembangkan, lalu dipacu mereka untuk berpenelitian. Masalah optimis boleh saja. Persoalan vaksin, ingat saya itu ditemukan oleh orang Palestina, dokter khusus Palestina, dan itu sudah lama. Lalu penemuan dari Universitas Airlangga dengan Kobe, Jepang, itu juga sudah lama. Jadi kalau pengobatan dan vaksinasi, ini memang kalau 216 juta orang, ini bukan pekerjaan kecil itu. Oleh sebab itu maka tindakan dengan cepat seperti lockdown, seperti semacam itu,
Sehingga minimal yang namanya kesehatan, ya protokol kesehatan itu tetap berjalan. Untuk itulah maka harus ada tindakan-tindakan yang bersifat represif dalam arti positif ya kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Saya ke Pak Vence dari Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan, selamat pagi Pak Kohar. Menarik topik pagi ini. Memang begini Pak Kohar, masyarakat Indonesia termasuk saya, ini sudah sangat merindukan bahwa vaksin ini sudah mesti harus ada di tengah-tengah kita sekarang. Karena seperti tadi teman yang pendahulu menelpon, bahwa apakah kita harus tunggu 50.000, 60.000 masyarakat yang meninggal karena wabah ini, atau secepatnya kita proteksi. Tetapi yang jadi persoalan, saya setuju tadi kata Pak Kohar. Ya, kalau dulu ada istilah pepatah Bung Egan, biar lambat asal selamat. Tetapi dalam kaitan produksi vaksin ini, kita boleh pakai istilah cepat asal tepat. Artinya bahwa kita ini karena jangan gegabah merindukan vaksinnya harus ada sekarang, tetapi di sisi lain bahwa nanti hasilnya amburadul, nanti malah membahayakan kita. Jadi kita bersabar saja. Yang penting saya kira begini Bung Egan, Pak Kohar, masyarakat ini dalam rangka masa transisi ini kita tetap menggunakan yang istilahnya protokol kesehatan. Nah, istilah sekarang ketika kita memasuki new normal, ini salah persepsi saya lihat masyarakat dan pemerintah daerah. Contohnya saja saya ambil contoh Bung Kohar, Sulawesi Utara. Sekarang ini sudah 3.000 lebih. Setiap hari rata-rata 60 sampai 70 itu ketambahan. Yang jadi pertanyaan saya ketika saya kemarin ke dokter, itu tempat-tempat umum itu kerumunan, ada yang tidak pakai masker. Ini istilahnya bahwa protokol kesehatan itu tidak dijaga. Mestinya bukan saja dijaga, tetapi harus dikontrol dan harus dikawal. Karena apa? Masyarakat sendiri mereka katakan ini sudah new normal. Ya, sudah aktivitas itu tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, berada di tempat-tempat kerumunan. Ini salah satu yang menyebabkan bahwa angka korban semakin tinggi setiap hari. Nah, saya berharap bahwa kita masyarakat juga sabar menunggu. Mudah-mudahan saya kira tidak terlalu lama. Kalau 1 Januari 2021 sudah ada, ya kita masyarakat ini dia dalam tahap masa transisi ini itu harus betul-betul protokol kesehatan kita jaga. Kalau tidak perlu keluar ya nggak usah keluar lah. Kalau kita di luar itu jaga maskernya harus tetap dipakai dan Baik, terima kasih Pak Vence dari Manado, Sulawesi Utara. Kami sudah menangkap poinnya. Sebelum kita jeda, Mas Kohar mungkin ada tanggapan. Ini berkaitan dengan protokol kesehatan. Masih banyak yang mengeluhkan mengenai warga tidak disiplin, Mas. Mereka nggak mau lockdown, tapi juga nggak mau pakai masker begitu. Sudah ada riset yang menyebutkan bahwa kira-kira 70% itu orang enggan menggunakan masker. Ini kan sesuatu yang sangat longgar sekali, sesuatu yang berbahaya. Tinggi sekali 70%. Tinggi sekali angkanya, 70%. Mungkin sekarang sudah berubah, tetapi perubahannya belum sampai separuhnya. Itu artinya masyarakat mulai jenuh, masyarakat mulai bosan, masyarakat mulai tidak disiplin, terlalu longgar, menganggap bahwa penyakit ini ternyata tidak berbahaya. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal fakta-fakta menunjukkan bahwa ada sahabat kita, ada rekan kita yang seminggu sebelumnya atau 10 hari yang lalu misalnya masih bermain WA dengan kita, tetapi tiba-tiba kemudian terinfeksi dan akhirnya dalam waktu yang sangat singkat akhirnya wafat, meninggal. Ini kan sesuatu yang tidak bisa kita remehkan. Ada yang segar bugar biasa tidak apa-apa, meskipun ada penyakit penyerta komorbid yang menyertainya, tetapi ini menunjukkan bahwa COVID-19 tidak bisa diremehkan dan belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Vaksin masih diuji klinis. Karena itu tidak ada alasan untuk euforia. Sudah menginfeksi lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia. Dengan korban lebih dari 700.000 orang terkena meninggal dunia. Di Indonesia sendiri sudah 128.000 orang terkonfirmasi positif dengan jumlah korban meninggal 5.800. Meskipun yang sembuh tentu saja juga lebih banyak. Ini memberikan harapan. Tetapi jangan euforia. Kita pastikan dulu ini protokol kesehatan ini betul-betul ditaati. Bagaimana caranya
supaya yang tadi menurut survei tadi itu masih 70% orang tidak mau menggunakan masker, tidak menjaga jarak, tidak melakukan protokol kesehatan mencuci tangan dengan secara teratur, mereka bisa kemudian beralih menjadi disiplin. Karena keberhasilan melawan COVID-19 itu berkali-kali di forum ini kita bahas, kita sampaikan, itu peran serta yang paling penting adalah disiplin masyarakat. Itu paling penting. Ditambah lagi ketika ada informasi hoax, tidak ada jalan pintas. Jadi jangan percaya pada jalan pintas. Bahwa ternyata ada seseorang sudah berhasil menemukan obat, katanya obat virus corona dari herbal, dari dan lain sebagainya. Lalu ada yang pernah bilang bahwa data pemerintah itu sebetulnya bohong-bohongan saja. Dibesar-besarkan. Sebetulnya tidak seberbahaya yang terjadi sebetulnya. Tidak ada semua yang begitu. Faktanya semua negara di dunia sekarang kelimpungan melawan COVID-19. Itu adalah bukti bahwa ini nyata. Virus ini nyata, tidak mengenal kasta, tidak mengenal golongan, tidak mengenal penghasilan, ras, agama, semuanya bisa kena kalau teledor. Baik, kita jeda dulu, Mas Kohar. Polisi jangan ngomong, kami akan kembali usai yang jeda ya, satu. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kan kita tahu bahwa sebetulnya ada 6 kandidat vaksin di seluruh dunia yang kemudian sudah masuk tahap uji klinis. Nah ini kan kita kerjasama dengan salah satunya yaitu Sinovac. Sampai kapan Mas kemudian kalau kita harus bekerjasama dengan vaksin Sinovac ini? Bukankah kemudian lebih penting kalau kita menemukan vaksin merah putih begitu? Vaksin asal Indonesia sendiri? Bagaimana? Kemandirian itu akan lebih bagus. Kalau dia bisa melalui proses yang jauh lebih cepat. Tetapi faktanya kan kita sekarang menghadapi situasi di mana vaksin merah putih yang sedang kita produksi masih dalam fase riset. Nah, sementara ini kan yang kita butuhkan adalah vaksin yang sudah siap memasuki fase ketiga, yaitu uji klinis terakhir. Nah, dari lebih dari 165 yang pernah diajukan proposal vaksin itu, 30 kemudian yang terbukti bisa dilakukan uji klinis, lalu dari 35 itu tinggal 6. Saat ini baru 6, lebih tepatnya baru 6, yang ke-6-6-nya sudah memasuki fase uji klinis ketiga. Nah, Moderna misalnya, vaksin dari Amerika, itu mulai di uji klinis ketiga 27 Juli yang lalu. Lalu kemudian ada Sinopharm dari China yang juga sudah diuji kliniskan di Cina dan di Uni Emirat Arab. Lalu ada lagi vaksin BioNTech yang ini juga sudah diuji cobakan. Ada lagi dari Oxford yang juga sudah masuk ke uji klinis ketiga. Nah, semua rata-rata masuk uji klinis ketiga itu baru pada bulan Juli. Artinya kan 6 bulan kemudian itu berarti akhir tahun ini. Paling cepat di belahan negara lain itu baru bisa memproduksi vaksin adalah akhir tahun ini. Nah, sementara Sinovac itu juga baru saja 11 Agustus kemarin dilakukan uji klinis yang ketiga. Sambil menunggu uji klinis ini selesai, pengembangan vaksin merah putih tidak boleh berhenti. Tadi ada penelpon yang menyebut tentang peran perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi terjadi, ada. Nah, semua vaksin itu muncul ada, tetapi kan harus bersabar. Harus melalui uji klinis pertama, uji klinis kedua, uji klinis ketiga. Kalau kita tidak sabar, shortcut, nggak bisa. Semuanya harus dilalui dengan kesabaran. Jadi perang melawan COVID itu harus dilandasi kesabaran, kedisiplinan, menghindari kejenuhan, jangan malas. Baik Mas Kohar, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi Mas Kohar. Pemirsa, kita berharap proses produksi vaksin ini bisa berjalan dengan lancar. Bukan tidak mungkin ketika nantinya vaksin berhasil ditemukan dan didistribusikan, masyarakat justru tidak perlu bergantung kepadanya kan sudah piawai mencegah corona melalui kebiasaan-kebiasaan baru yang diterapkan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih Mas Kohar.